Halo, Assalamualaikum. Saya Arin, masih di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Mohon maaf ya, kali ini saya masih belum memperlihatkan wajah karena masih nggak enak badan. Oke, jadi kali ini saya akan menjawab sebisa saya mengenai pertanyaan yang masuk. Apakah Bansos BPNT tunai yang baru-baru ini dicairkan lewat kantor pos sejumlah Rp600.000 itu wajib dibelanjakan di toko resmi yang ada stempel resminya atau ada cap toko resminya. Gak boleh dibelanjakan di warung-warung biasa atau warung-warung kecil yang tanpa memiliki stempel resmi. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan, menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui, informasi yang saya terima dari pusat langsung mengenai penyaluran bansos BPNT tunai yang saat ini masih disalurkan. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ini adalah pertanyaan yang masuk dari salah satu teman kita yang katanya lagi tren atau lagi rame dibicarakan bahwa katanya penerima bansos BPNT tunai itu wajib membelanjakan uang tersebut di toko resmi yang ada stempel resminya. Jadi teman-teman, berdasarkan surat edaran yang keluar per tanggal 18 Februari tahun 2022 yang mana di sana disampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial BPNT yang selama ini disalurkan melalui kartu KKS, sekarang saat ini disalurkan lewat kantor pos berupa uang tunai sebesar Rp600.000. Dan uang tersebut itu hanya boleh dibelanjakan untuk keperluan bahan pangan atau bahan kebutuhan sehari-hari, bahan pokok kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Dan boleh bebas dibelanjakan di toko manapun, nggak harus di toko tertentu, apalagi diarahkan ke agen-agen tertentu. Mengenai pertanyaan yang masuk, apakah harus dibelanjakan di toko resmi yang ada stempelnya atau ada cap tokonya agar bisa menjadi bukti bahwa orang tersebut, KPM tersebut benar membelanjakan uangnya di toko sembako dengan kebutuhan-kebutuhan pangannya? Maka jawabannya itu tidak benar. Apabila Bapak Ibu memang hanya ingin memberikan bukti kepada pendamping sosialnya atau hanya untuk jaga-jaga ke depannya apabila ditanya apakah benar uang tersebut dibelanjakan berupa sembako atau tidak, lebih baik sembako yang Bapak Ibu habis beli menggunakan uang tersebut itu difoto. Jadi nggak harus berbelanja di toko resmi yang ada stempel tokonya atau ada cap tokonya. Kalau Bapak Ibu mau berbelanja di toko warung sebelah di samping rumahnya Bapak Ibu yang belum terlalu besar tokonya, yang belum memiliki stempel toko, ya silahkan, itu tidak masalah. Untuk jaga-jaga, siapa tahu ke depannya dimintai bukti apakah benar bansos tersebut digunakan membeli bahan kebutuhan pokok. Bapak Ibu bisa foto sembako yang Bapak Ibu beli menggunakan uang tersebut. Karena yang namanya juga kita menggunakan anggaran negara ya, jadi harus betul-betul detail dan harus betul-betul ada bukti dokumentasi yang bisa ditunjukkan agar nanti bisa ditujukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan bansos tersebut. Jadi kalau ada fotonya itu bagus untuk jaga-jaga agar suatu hari nanti apabila ditanya bisa langsung diperlihatkan. Nah, berikut adalah salah satu himbauan kepada para KPM penerima BPNT tunai. Jadi di sini disampaikan lewat postingan Kemensos langsung ya. Di sini dinyatakan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial program sembako periode bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022 ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bantuan program sembako periode Januari sampai dengan Maret ini tahun 2022 itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia, jadi tidak melalui kartu KKS. Kemudian keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut bebas memilih tempat pembelian bahan pangan. Jadi di sini sudah sangat jelas ya bahwa KPM itu bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dimanapun itu dia mau berbelanja. Dan tidak boleh memaksa KPM
membelanjakannya di salah satu tempat tertentu dan tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan yang akan dibeli oleh KPM. Jadi terserah KPM mau pilih bahan pangan yang seperti apa. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan KPM tersebut. Jadi kalau misalnya memang kebutuhan di rumahnya yang paling dibutuhkan itu adalah beras, silahkan dibelanjakan semuanya untuk beras. Atau mungkin kebutuhannya di rumahnya yang paling mendesak itu adalah seperti makanan lauk pauk, karena berasnya bisa ditanam sendiri atau karbohidratnya dia bisa dapatkan dari hasil kebunnya sendiri, hasil dari tanamannya sendiri, maka KPM boleh membelanjakannya untuk kebutuhan lauk pauknya. Contoh misalnya beli ikan sarden, atau beli bawang, atau beli sayuran dan buah-buahan sesuai dengan kebutuhan KPM itu. Jadi nggak harus 600.000 itu dibelanjakan beras sekian, gula sekian, ikan sekian, nggak harus seperti itu ya. Jadi silahkan KPM sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk juga mengenai bantuan sosial program sembako tunai ini, apakah uang tersebut itu boleh dibelikan atau dibelanjakan untuk keperluan dapur seperti membeli minyak goreng atau tepung terigu? Jadi jawabannya itu boleh, karena itu menjadi salah satu kebutuhan pokok dapur Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau mau dibelikan minyak goreng terserah, silakan, karena itu memang menjadi salah satu kebutuhan dapur Bapak Ibu semua. Jadi nggak harus dibelanjakan untuk beras aja atau ikan aja ya, terserah Bapak Ibu mau membelanjakannya untuk apa, asalkan itu menjadi salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan pangan Bapak Ibu di dapur. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sebisa mungkin kami akan membalas dan menjawab semua pertanyaan yang masuk. Tapi mohon bersabar ya, karena tenaga kami terbatas. Dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik, kami akan jawab lewat video seperti ini. Dan tips kepada Bapak Ibu semuanya, apabila mempunyai pertanyaan yang mendesak dan harus segera dijawab juga, silakan berkomentar di video terbaru yang saya upload. Nah, di situ biasanya akan langsung kami jawab apabila komentarnya masuk di video terbaru yang diupload. Oke, kami tunggu ya komentarnya di bawah video ini dan di video kami yang lainnya juga. Dan saya juga minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk share video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, seperti share ke Facebook atau share ke WhatsApp, agar masyarakat yang lainnya juga bisa dapat mengetahui info bansos ini. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.